Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, tepatnya di bulan suci Ramadan ini, kita melaksanakan kegiatan kita yang mana melaksanakan aktivitas rutin setiap bulannya. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahmi seperti ini dapat memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setelah beriring salam, marilah kita sama-sama menghadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jemaah Persatuan Melayu yang kami hormati, di sini kami berterima kasih telah diberi waktu dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini kami menyampaikan yaitu tentang meraih keberkahan di bulan Ramadan. Adapun bulan ini disebut bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh kemuliaan. Maka kita sebagai umat Muslim, umat Islam khususnya, tentulah kita ingin meraih keberkahan-keberkahan tersebut dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang harus kita laksanakan di dalam bulan suci Ramadan ini. Ibu-ibu jemaah Melayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis riwayat Ahmad menjelaskan, qad ja'akum syahru ramadana syahru mubaraka iftaradallahu alaikum siyamuhu yabtahum fihi adwabul jannati wa tukhallu fihi sayyatina fihi lailatul khairah minal alfi syahrin min puriha jazraha faqada puri. Itu hadis dari riwayat Ahmad, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan-setan pun dibelenggu. Di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi banyak sekali keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Jadi bagi kita umat muslim ataupun khususnya umat Islam, setelah kita melaksanakan ibadah puasa, tentu kita akan mencari keberkahan-keberkahan yang lainnya, seperti menjalankan ibadah-ibadah sunnah, seperti sholat tarawih berjamaah, dan juga bisa juga tidak berjamaah. Kalau kita ingin melaksanakan sunnah tarawih, bisa kita melaksanakan sendiri di rumah ataupun di mana saja, karena sholat tarawih itu tidak harus kita berjamaah. Jika kita ingin melaksanakan ibadah sunnah tersebut, atau mungkin seperti pagi hari seperti ini, kita bisa melaksanakan sholat duha di antara sela-sela pekerjaan kita. Dan juga banyak sunnah-sunnah yang lain yang harus kita kerjakan demi kita mencari ridho Allah dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 bentuk, ada 3 amalan yang harus ataupun yang bagus kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama yaitu memperbanyak sholat. Itu tadi sholat kita, selain sholat wajib 5 waktu, juga kita melaksanakan sholat sunnah yang lainnya. Banyak sekali sunnah. Kemarin kita sudah membahas tentang sunnah-sunnah yang bisa dilaksanakan di dalam 24 jam. Kalau kita mau mencari keberkahan di bulan suci Ramadan ini, maka kita hendaknya bisalah meraihnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah wajib dan ibadah yang sunnah, seperti sholat duha, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid jika kita masuk masjid, dan juga sholat qabliyah, sholat ba'diyah. Banyak sekali sholat yang harus kita laksanakan. Amalan sunnah yang kita kerjakan di dalam bulan Ramadan akan dianjurkan dengan pahala amalan wajib oleh Allah. Jadi amalan sunnah itu sama
anjurannya. Begitulah mulianya bulan ini. Dan juga pahalanya diberikan berlipat ganda. Seandainya mungkin di hari biasa kita hanya dapat 1 lipat, maka di bulan Ramadan ini diberi 7 kali lipat. Sehingga sampai juga 700 kali lipat. Begitu hebatnya bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amalan. Dan yang kedua yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran atau yang disebut dengan membaca Al-Quran. Kenapa disebut begitu? Amalan berikutnya yang harus kita lakukan selama bulan Ramadan adalah tilawah Al-Quran atau membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini juga bulan turunnya Al-Quran. Maka barang siapa yang membaca surat Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini juga akan diberikan pahala yang berlipat-lipat. Mungkin kalau di hari biasa kita membaca satu huruf mendapat 1 kebaikan, dan di bulan Ramadan ini diberikan 700 kebaikan. Begitu besarnya pahala di bulan Ramadan ini. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi kalau bulan turun Al-Quran itu disebut malam Lailatul Qadar. Maka malam Lailatul Qadar itu disebut malam kemuliaan. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran di dalam bulan suci Ramadan ini, maka keberkahan akan bisalah diraih di dalam bulan Ramadan tersebut. Jadi ibu-ibu semua mungkin kalau tidak sempat mengajinya di masjid, atau tak sempat siang malam, tak sempat malam siang, mungkin menjelang siang subuh. Karena kita dalam bulan suci Ramadan ini memang banyak sekali pekerjaan. Karena pekerjaan itu semata-mata untuk keinginan di dunia. Mungkin seperti mau memasak enak siang nanti, mempersiapkannya tentu dari pagi. Tetapi walaupun kita mempersiapkan dari pagi, tidak pula lah harusnya kita meninggalkan bacaan Al-Quran tersebut. Karena kita ingin meraih keberkahan Ramadan ini, yaitu dengan mengamalkan, membaca, dan menghafal Al-Quran tersebut. Ya mungkin kalau tidak bisa pandai semestinya lancar, mungkin yang terbata-bata itu lebih banyak pahalanya daripada orang yang lancar membacanya. Tidak juga bisa membacanya. Zaman sekarang ini media kita sudah hebat. Kalau kita tak bisa membaca, mungkin kita hidupkan murotal, kita dengarkan. Dengan mendengar itu maka Allah akan memberikan pahala yang besar juga kepada kita. Karena di bulan ini memang turunnya Al-Quran diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah ini mungkin kita dalam bulan suci Ramadan ini ada bersedekah hanya taunya ke masjid saja, tapi tidak begitu ibu. Mungkin ada keluarga kita yang kurang mampu, kita berikan kepadanya sedekah tersebut sehingga bermanfaat bagi mereka, sehingga bisa pula dia meningkatkan ekonominya. Dan juga kita mungkin dalam bulan suci Ramadan ini sedekahnya kita tahunya mungkin ke anak yatim, ke orang miskin, tetapi kita lupa dengan mungkin keluarga kita yang walaupun kita sekarang ini merantau, mungkin ada yang di kampung halaman kita yang kurang mampu. Dalam bulan Ramadan ini orang makan enak, dia tetap makan ikan teri. Mungkin bisa juga kita salurkan sedekah kita seperti itu supaya pahala itu tidak terlewatkan. Karena keberkahan bulan Ramadan ini tidak bisa kita laksanakan di bulan lain. Keberkahannya itu tetap di bulan Ramadan pelaksanaannya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita kan ada membayar zakat. Nah, itu kewajibannya hanya bisa di bulan Ramadan saja, tidak bisa zakat dibayar di bulan Syawal ibu-ibu. Karena di bulan Ramadan ini zakat itu harus kita membayarnya. Jadi kalau masalah bersedekah tadi ibu-ibu, tidak harus kita bersedekah uang. Kalau kita memang banyak mungkin barang yang harus kita sedekahkan, ya mungkin barang itu menjadi pahala juga yang besar bagi Allah Subhanahu wa taala, karena barang itu bisa juga bermanfaat bagi orang yang tidak mempunyai barang tersebut. Mungkin juga kalau kita berkebun, ada sayuran yang tidak bisa mungkin udah berlebih, bisa juga kita sedekahkan kepada tetangga, mungkin kepada sahabat kita ataupun keluarga. Jadi sedekah itu tidak berbentuk uang saja. Tapi ya kalau zaman bulan puasa ini kan kebanyakan itu disebutkan THR, tunjangan hari raya.
Sebenarnya kalau kita melaksanakannya di bulan Ramadan ini, itu akan menjadikan pahala yang besar, karena memberikan sesuatu kepada orang yang tidak mampu itu di bulan Ramadan ini pahalanya itu berlipat ganda. Kadang-kadang kita menunggu hari raya baru kita bersedekah. Ya, sedangkan orang yang tidak mampu itu butuhnya di bulan Ramadan ini. Tentu kita, kalau kita mau tidak ria bersedekahnya, ya seharusnya kita berikan saja ketika orang tidak mampu itu membutuhkan. Jadi tidak harus menunggu bulan Syawal tersebut. Nah, jadi keberkahan bulan Ramadan ini, ibu-ibu, tadi ada 3. Yang pertama memperbanyak sholat, yang kedua membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan dan menghafalnya. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Jadi sedekah itu tidak satu bentuk, tidak harus duit saja. Bisa mungkin sebagai sedekah, mungkin mau lebaran kita cuci lemari, istilahnya baju-baju yang lama itu tidak terpakai, bisa kita berikan kepada orang yang tidak mampu tersebut, bisa dia memanfaatkannya di hari-hari yang mungkin rasanya dia membutuhkan. Jadi sedekah itu banyak macamnya, ibu-ibu. Jadi jangan ibu-ibu kalau tidak ada duit aku tak sedekah, jangan pula seperti itu, ibu-ibu. Banyak caranya kita bersedekah. Ya mungkin seperti ini, bersilaturahmi itu juga termasuk amalan yang baik di dalam bulan suci Ramadan. Mungkin tidak semua orang bisa melaksanakan yang seperti ini. Kita silaturahmi ke rumah ibu ahli bait dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin kita. Selama ini kita mungkin membaca surah Yasin, membaca tahlil tahtim, tetapi saat ini hanya kita bersilaturahmi, meneruskan kegiatan. Itu juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan mungkin pahalanya akan diberikan juga berlipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling dermawan, dan kedermawanan Rasulullah berlipat ganda selama bulan Ramadan. Jadi kalau kita dermawan di dalam bulan suci Ramadan ini, kita bermurah dalam bulan suci ini, maka Allah akan memberikan pahala berlipat ganda kepada kita. Jadi alangkah baiknya kita laksanakan anjuran-anjuran Allah ini dalam melaksanakannya di bulan suci Ramadan ini, agar kita meraih berkahnya dan juga kita mendapatkan pahala-pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada saat ini termasuk orang yang bisa meraih keberkahan tersebut. Hendaknya di bulan Syawal tersebut nantinya kita menjadi orang yang menang. Artinya kita telah melaksanakan ibadah-ibadah penuh di dalam bulan suci ini, maka kita akan meraihlah kemenangan di bulan Syawal tersebut. Karena ada orang bilang kalau puasa itu enak sih puasa. Kenapa? Karena sorenya makan enak. Tapi kalau kita orang beriman, seharusnya kita tidak itu yang kita pikirkan. Setidaknya kita punya keinginan, punya niat yang baik mau melaksanakan ibadah-ibadah hendaknya di dalam bulan suci ini. Jangan kita mengikuti hawa kita, apalagi ini memasuki bulan Syawal. Tentu ada lagi hawa-hawa yang terbaru. Mungkin pakaian yang belum diganti karena uang tidak cukup untuk zakat, maka baju lagi yang mau dibeli. Kita mana yang mau dipentingkan, seharusnya itu yang kita pentingkan. Jadi lebih baiklah kita melaksanakan dulu apa yang wajib kita lakukan daripada yang hawa-hawa itu kita ikuti. Karena hawa itu termasuk godaan setan yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu saja penyampaian singkat dari kami. Mudah-mudahan kita di sini termasuk orang-orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita meraihnya di dalam bulan suci ini sehingga pahala-pahala bisa dapat diberikan berlipat ganda kepada kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, umur panjang, dan tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja penyampaian singkat dari kami. Kami mohon maaf atas segala kekurangan dan berterima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.